Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faisal Aziz, perwakilan dari kelompok 2 yang akan menyampaikan judul presentasi yang berjudulkan Pembangunan Ekonomi dan Demokrasi. 1. Pembangunan ekonomi. Pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total penduduk disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Sedangkan menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. Menurut Adam Smith, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Menurut Todaro mengartikan pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional, maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmeratan, dan penghapusan dari kemiskinan. Dan menurut Sadono Sukirno mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Dari semua pengertian di atas, pembangunan ekonomi dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Pembangunan sebagai suatu proses pembangunan merupakan suatu tahapan yang harus dijalani masyarakat untuk mencapai kondisi adil, makmur, dan sejahtera. Yang kedua, pembangunan sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, peningkatan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang, artinya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun. Pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi adalah sesuatu yang sangat berbeda. Berikut ini adalah perbedaan dari pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi sebagai berikut. Pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas hasil produksi. Kalau pertumbuhan ekonomi, peningkatan jumlah hasil produksi. Pembangunan ekonomi memperhatikan pemerataan pendapatan termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Kalau pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pemerataan pendapatan. Pembangunan ekonomi memperhatikan pertambahan penduduk. Kalau pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pertambahan penduduk. Pembangunan ekonomi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi belum tentu mengindikasi peningkatan taraf hidup. Pembangunan ekonomi selalu disertai pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai pembangunan ekonomi. B. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah membebaskan masyarakat dari pengangguran dan kemiskinan, serta mewujudkan pemerataan baik itu berupa pendapatan, kesejahteraan, kecerdasan, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ataupun manfaat dari pembangunan ekonomi itu sendiri adalah sebagai berikut. Pemerataan kesejahteraan hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan karena terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau yang kita bisa singkat adalah SDM, meningkatkan pendapatan nasional, kegiatan perekonomian akan berjalan dengan lancar. C. Faktor-faktor yang akan mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama, tanah dan kekayaan alam. Negara yang kaya akan sumber daya alam lebih mudah meningkatkan lagi pembangunan ekonomi, namun harus disertai dengan teknologi dan sumber daya manusia yang memadai. Yang selanjutnya, kuantitas dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk turut meningkatkan jumlah angka kerja yang mendukung proses produksi, sehingga diperlukan pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Saya Citra Anggi Mailana akan melanjutkan presentasi dari Ahmad Faisal Aziz. Selanjutnya yaitu kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi. Modal sangat penting untuk meningkatkan suatu produktivitas, namun harus disertai dengan penerapan teknologi maju sehingga akan terciptanya efisiensi produksi, peningkatan kuantitas, serta kualitas produk. Sikap masyarakat yang harus diubah demi mencapai pemerataan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi adalah
etos kerja rendah, dan sifat yang pemalas, dan sifat negatif yang dapat menghambat pembangunan ekonomi. Lalu, kestabilan politik dan keamanan negara. Kestabilan politik dan keamanan suatu negara juga sangat mempengaruhi kegiatan pembangunan ekonomi suatu negara, di mana jika keadaan politik dan keamanan negara dalam keadaan tidak stabil, pembangunan ekonomi akan terhambat dan tidak akan terwujud. Selanjutnya nomor 2 yaitu demokrasi. Demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Apa asal kata dari demokrasi? Apa sih pengertian demokrasi menurut para tokoh? Sedikit sejarah mengenai demokrasi. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang artinya kekuasaan rakyat. Secara epistemologis, demokrasi terdiri dari dua kata dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Sedangkan menurut Joseph A. Chemer, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suatu rakyat. Sidney Hook mengemukakan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Berdasarkan beberapa pendapat di atas bahwa disimpulkan bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara di mana menekankan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal yaitu yang pertama pemerintahan dari rakyat atau disebut juga government of the people, lalu pemerintahan oleh rakyat atau disebut juga government by the people, dan yang terakhir pemerintahan untuk rakyat yaitu government for the people. Ciri-ciri negara demokrasi sendiri yaitu konstitusional, perwakilan, pemilihan umum, kepartaian. Lalu ada kebebasan berpendapat dan berserikat. Jaminan atas hak HAM dan hak sebagai warga negara dijamin oleh pemerintah. Lalu kebebasan pers dan pendidikan kewarganegaraan. Dan yang terakhir macam-macam demokrasi, yaitu langsung dan tidak langsung. Terima kasih. 3. Pembangunan ekonomi dan demokrasi. Pemikiran tentang adanya hubungan yang sangat erat antara tingkat pemerataan ekonomi suatu negara dengan demokrasi sudah ada dahulu. Hal ini juga disampaikan oleh Martin Samuel Lipset dalam hipotesisnya bahwa negara-negara yang kaya pada umumnya adalah demokrasi dan negara-negara demokrasi umumnya kaya. Secara empiris, memang jelas bahwa adanya korelasi yang kuat antara sistem politik suatu negara dengan tingkat kemajuan ekonomi. Dan data menunjukkan menurut laporan Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Inklusif 2017 atau Inclusive Growth and Development Report 2017 yang dilansir oleh World Economic Forum, di mana dalam hal ini dinilai indeks pembaruan inklusif, Inclusive Development Index atau EDI adalah sebuah indikator ekonomi yang berusaha memberikan gambaran lebih luas tentang pemerataan pertumbuhan dan pembangunan suatu negara. Dalam laporan pada tahun 2017, negara yang menempati 10 besar negara dengan tingkat pembangunan ekonomi paling merata. 6 diantaranya adalah negara yang menerapkan asas-asas demokrasi. Tetapi bagaimana dengan negara yang menganuti sistem demokrasi tetapi pembangunan ekonominya stagnan, bahkan tidak berkembang sama sekali? Menurut beberapa pengamat, menilai bahwa bukan demokrasinya, tetapi problem atau masalah interval yang dihadapi oleh negara tersebut yang menyebabkan ekonominya mengalami penurunan atau stagnan. Apabila demokrasi tidak menjalankan kemajuan dan perbaikan kesejahteraan, ada dua kemungkinan penyebabnya. 1. Demokrasi dijalankan dengan cara tidak benar atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kemudian kedua, kebijakan-kebijakan publik yang dijalankan tidak ditujukan untuk menghasilkan perbaikan atau menghasilkan kesejahteraan. Demokrasi hanyalah sebuah sistem politik. Maka untuk menghasilkan kemajuan sosial ekonomi perlu diikuti dengan kebijakan publik yang
ditujukan untuk memakmurkan rakyat. Hal ini dapat membuktikan bahwa hipotesis dari Lipset mengenai pembangunan ekonomi selalu berjalan bersamaan dengan demokrasi tidak selamanya terwujud. Bahkan ada beberapa negara yang tidak menganut sistem demokrasi menjadi negara maju. Contohnya Brunei dan Darussalam dan Singapura. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa demokrasi memang membawa dampak positif bagi pembangunan ekonomi suatu negara dan hal harus diikuti oleh kebijakan-kebijakan yang mendukung terlaksananya pembangunan ekonomi dengan baik. Hal ini juga berlaku untuk negara yang tidak menganut sistem demokrasi. Karena jika suatu negara tersebut memiliki dan menjalankan kebijakan yang dapat mendukung berjalannya pembangunan ekonomi dengan baik, maka negara itu bisa menjadi negara maju. Thank you. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.